Sebelum kita mulai memuji dan melakukan hal-hal Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan boleh berkesempatan untuk berkumpul dalam dalam saja di AFCN Youth ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali dengan teman-teman kami yang ada. Mari kiranya Tuhan yang memimpin acara ini dari awal kalangan hingga akhir. Marilah Tuhan yang memimpin kami supaya kami diberikan fokus hikmat untuk membicara Tuhan hikmat supaya menyampaikan dengan sederhana mungkin supaya peserta bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memimpin kami memuji dan memuji Engkau, Tuhan yang memimpin atas kami, untuk semua teman atas kami. Baik teman-teman, kita puji satu lagu. Itu. Mari kita Tuhan.
dalam alam. Apa yang berpesona, akan tetap bersamamu. Kepada Raja atas semesta, dengan sekarang kau aku, dengan sekarang kau aku, dengan sekarang kau aku. Mari kita tundukkan kepala. Menyadari bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah benteng kita. Teman-teman kita memuji Dia, merendahkan diri di hadapannya, melihat bahwa siapakah kita ini, siapakah kami ini ya Allah, yang sudah Engkau selamatkan. Siapakah kami ini ya Tuhan, manusia yang sering berdosa, manusia yang tidak memiliki kesucian sama sekali, tapi Engkau berbeda. Engkau tidak bisa disatukan oleh dosa, Engkau tidak bisa berbuat dosa, maka itu Engkau tidak pernah berbuat jahat kepada kami ya Allah. Sungguh kehendak-Mu, sungguh rencana itu baik bagi kami, dan kami ya Tuhan mengeklaim bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau adalah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Mari teman-teman kita menyanyikan satu pujian layak dipuji dan disembah. Kita duduk di hadapan-Nya, nyatakan Allah yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, dan sudah menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan kuasa. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, mengerti kehendaknya, mendasarkan diri betul bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Teman-teman juga bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Ya Tuhan, biar Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur Tuhan dijadikan oleh Engkau sebagai anak-Mu. Kami bersyukur boleh menjadi mitra sekerjamu. Kami bersyukur juga boleh menjadi biji matamu ya Allah. Dan saat ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya Bro. Kiranya Tuhan yang turun, Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang turun atas kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Dulu ke Oke, shalom semuanya, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Luar biasa, sudah lama kita tidak selamat sore. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, ya khususnya lewat Zoom ini. Kalau tidak salah, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu terakhir saya berbicara. Ya. Puji Tuhan hari ini jaringan internet tidak ada problem. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah, saya akan membaca beberapa bagian mungkin secara berlompat-lompat. Saya akan memulainya dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga terlebih dahulu. Saya akan awali ayat pertama, kedua, dan ketiga. Lagi aku melihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu
menganggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Teman-teman semuanya, saya akan mengawali firman Tuhan hari ini dengan topik tentang spiritual journey. Kebetulan topik ini bagaimanapun saya tidak bisa lepaskan karena terinspirasi IFBF Conference 2020 beberapa waktu yang lalu. Beberapa sesi sangat memberkati bagi saya. Ada beberapa sesi saya tidak mengikuti dengan penuh, tetapi sesi hari Sabtu, sesi hari Jumat sore saya mengikuti cukup penuh. Dan itu luar biasa bagi saya, bukan cuma membakar hati dan pikiran ini kepada Tuhan, tetapi juga membakar semangat yang mungkin sudah lama redup. Nah, teman-teman semuanya, hidup kita khususnya sebagai anak muda mungkin adalah sebuah perjalanan. Kemarin di ITER saya bicara tentang fase-fase kehidupan manusia. Usia di bawah 20, usia 20 sampai 30, usia 30 sampai 50, dan usia di atas 55 tahun. Kita mungkin ada rata-rata di range antara usia di bawah 20 dan usia di antara 20 sampai 30. Mungkin rata-rata di range itu. Usia di bawah 20 menjadi usia-usia yang boleh dibilang rata-rata para psikolog, para pemikir, termasuk ahli-ahli di bidang kepribadian, personality dan psikologi biasanya mengkategorikan usia ini menjadi usia pembelajaran. Usia yang saat ini menjadi usia yang bukan cuma belajar dalam arti di sekolah, tetapi menjadi usia di mana kita itu sedang mencari jati diri kita. Atau boleh dibilang menjadi masa di mana kita mencoba mencontoh, mencocok-cocokkan kehidupan diri sendiri dengan lingkungan sekitarnya kita. Kita berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang baik, yang rohani, yang spiritual, bahkan sampai yang luar biasa buruk. Di usia-usia ini menjadi usia-usia muncul sebuah pertanyaan yang mungkin hampir sebagian besar, mungkin usianya Andre, usianya teman-teman yang sekitar 14, 13 tahun, sampai usia bahkan 20, bahkan mungkin usia sampai 30 saja kadang-kadang masih bertanya hal ini. Siapa saya? Siapa saya? Menjadi usia di mana kita berjuang dengan kehidupan kita. Makanya boleh dibilang jiwa survivalnya, jiwa petualangannya, jiwa untuk eksplorasinya, jiwa penasarannya itu tinggi sekali, luar biasa tinggi. Oleh karena itu saya lanjutkan di Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 4. Ada bagian firman Tuhan yang hampir sering kita dengar, dan ini menjadi kata kunci bagi kita semuanya dalam memahami pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Teman-teman semuanya, di usia inilah kita bertemu fakta, realita dengan idealnya kita kayaknya nggak cocok, kayaknya nggak nyambung. Oh, kita bilang begini, pendeta bilang begini, orang lain bilang begini, orang tua bilang begini. Tapi faktanya nggak begitu. Sehingga kemudian confused sama diri sendiri. Saya berusaha mencari siapa saya, mencari identitas saya, nggak ketemu. Orang tua bilang harus begini, pendeta bilang harus begini, teman-teman bilang harus begini, guru-guru bilang harus begini. Jadi confused. Dan nggak baik-baik melewati ini, kita bilang hidup ini sia-sia. Hidup ini is nothing, nggak ada gunanya. Bahkan mungkin pemikiran nilai-nilai hidup yang ditanamkan keluarga kita, ditanamkan orang tua kita menjadi sia-sia. Seolah-olah bullshit Maaf kata saya gunakan bahasa yang maybe kalau di kalangan teman-teman muda kayaknya bullshit itu sebuah kata yang maybe kasar sekali, tetapi itu menjadi kalimat yang sering dikeluarkan dan diucapkan.
pendetanya gitu kok, orang tua gue juga gitu kok, teman-teman juga gitu kok, terus gue harus begini. Nggak cocok. Waktu dengar bagian ini, saya jadi merefleksikan diri saya sendiri. Ya, itu pertarungan batin yang luar biasa. Ketika saya di usia-usia ini pun tidak jauh berbeda. Mungkin orang-orang tua kita dulu juga di usia-usia seperti ini juga tidak jauh berbeda. Mengalami pertarungan batin yang luar biasa. Teman-teman, saya sengaja menggunakan kata-kata atau tema hari ini spiritual journey. Spiritual journey sebenarnya kalau teman-teman ketik di Google, teman-teman nggak akan temukan kata ini berhubungan dengan kekristenan. Justru teman-teman akan temukan spiritual journey ini nanti akan berhubungan dengan agama lain, khususnya Buddhism. Entah itu atau Buddhism, New Age Movement juga kadang-kadang, bahkan kalau teman-teman yang tidak terlalu paham tentang New Age Movement, itu salah satu sekarang ajaran kosmo, ajaran era-era zaman ini yang mengatakan yang penting peaceful segala macam seperti itu, lebih relatif ya. Nah, saya tidak mau bahas di sana, tetapi teman-teman nggak akan menemukan kata ini berhubungan dengan Alkitab seolah-olah tidak berhubungan dengan Alkitab. Jarang sekali saya temukan. Ketika saya googling, ketik spiritual journey, baik di YouTube, baik di Google, itu nggak ada urusannya ke situ. Spiritual journey akhirnya saya temukan lagu-lagu penenang jiwa, lagu-lagu yang atau tema-tema tentang ketenangan jiwa, motivasi, gitu. Lalu terus saya mau bicara apa gitu loh? Di sini, apa hubungannya gitu? Saya di sini juga tidak mau bicara tentang motivasi. Saya juga di sini bukan lagi bicara tentang hal-hal duniawi, tapi saya mau bicara firman Tuhan. Itu berkaitan sama spiritual journey yang lebih banyak konteksnya bukan di situ. Karena saya mencoba memahami kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 4 adalah sebuah perjalanan iman seseorang. Di sini kita menemukan seorang raja yang besar, penerus daripada sebuah kerajaan yang luar biasa. Kita kenal orang ini namanya Salomo, orang yang dibilang paling berhikmat, penulis Amsal sekaligus juga penulis kitab Pengkhotbah. Dan di dalam perjalanan khususnya di kitab Pengkhotbah, konteksnya jauh sekali dengan kitab Amsal. Kitab Amsal banyak kata-kata hikmat, banyak motivasi, banyak penyemangat, bahkan banyak kata-kata positif. Masuk di Pengkhotbah, beda banget. Kata-katanya jadi pesimis, seolah-olah seperti down, semangatnya jadi turun. Bahkan kitab ini seolah-olah jadi kayak kitab yang kayak seolah-olah kitab ini tidak memberikan harapan. Karena kata kuncinya hampir saya agak lupa ya berapa jumlahnya, tetapi kalau teman-teman baca dari kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 9, maka teman-teman akan temukan begitu, pasal 12 sorry ya. Pasal 12, teman-teman akan temukan begitu banyak kata sia-sia. Cuma ada satu ayat yang mungkin hampir boleh dibilang kita sering kutip dan boleh dibilang bahkan sering dipakai juga di undangan pernikahan dan juga di kata-kata motivasi. Biasanya Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang demikian firman Tuhan dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu mungkin malah bagian itu jarang ditulis. Biasanya cuma Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sampai jadi lagu. Bahkan ini lagu duniawi, bukan lagu rohani. Jadi cuma itu kelihatan aja ya kata positifnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi di bawahnya lagi, di atasnya lagi, bicara sia-sia lagi. Segala sesuatu yang dibawa kalau kait adalah sia-sia. Apa yang kita kerjakan sia-sia. Orang muda jadi tua sia-sia. Jadi seolah-olah kok hidup ini hanya. Dan mungkin di usia kita, di usia 20-an ini menjadi pertanyaan besar. Lalu hidup ini apa? Teman-teman, saya akan lanjutkan bagian ini. Ayat tadi saya akan lanjutkan. Ayat 5 saya akan bacakan. Orang yang bodoh melipat tangannya,
dan memakan dagingnya sendiri. Ini gila sih ya, kalau kalimat ini benar-benar diekspresikan atau dipraktekkan, gila amat ya. Ini bahasa kiasan atau bahasa faktual. Kata-katanya orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya. Ya kalau kita bicara Amsal, Pengkhotbah, karena ini kitab-kitab puisi, Mazmur, mungkin lebih banyak bunga-bunga kata ya, nggak mungkin dimakan beneran. Tetapi dari sini kita belajar satu hal. Apa maksudnya? Apa yang Pengkhotbah sedang bicarakan di bagian ini? Terlihat sekali, kembali lagi, Pengkhotbah sedang mengulang lagi tentang sebuah ekspresi kesia-siaan, ekspresi kepesimisan, ekspresi seolah-olah kehampaan. Dia bilang orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya. Mungkin ini kira-kira ada beberapa penafsir menjelaskan bahwa ini menjelaskan tentang kemalasan. Orang bodoh itu disamadengarkan atau disamaartikan sebagai orang malas. Dan orang malas itu cuma orang yang apa? Nggak kerja, nggak punya aktiviti, dia cuma diam. Dan kemudian karena lapar atau mungkin karena tidak punya kegiatan, bahkan tubuhnya sendiri seolah-olah seperti menggerogoti tubuhnya sendiri. Aktivitinya cuma seperti menggerogoti tubuhnya sendiri. Mungkin ini bisa diartikan kalau dalam konteks zaman ini menjadi teman-teman kita yang terjebak dengan narkoba, terjebak dengan minuman keras, terjebak dengan pesta pora. Banyak orang menghidupi kehidupan yang sia-sia, khususnya di usia-usia muda seperti kita. Kita bukan lagi sedang fokus pada tujuan hidup. Bahkan kita sendiri kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Nothing. Gak ada. Gak tahu. Peduli amat. Life is life gitu. Bahkan ada sekarang banyak ada beberapa hal yang positif dari kata-kata be yourself. Tapi semakin kesini saya makin kritis dengan kata-kata ini. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak setuju. Be yourself dalam artian di dalam Tuhan Yesus menjadi sangat baik. Artinya kita belajar untuk percaya diri, confident bahwa kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, punya tujuan hidup yang jelas. Tapi kalau be yourself kemudian diartikan sebagai terserah gue dong, lu mau? Oh, itu kalimat yang seperti ini teman-teman bisa temukan di mana saja. Ketika orang tua menegur anak-anaknya, anak-anaknya sekarang bisa bilang, mama mau apa? Tapi mau apa? Ketika teman-temannya menasihati hal yang baik, dia bisa bicara kok. Lu mau apa? Lu gak mau hidupin gue? Terserah gue dong, daripada gue. Dan ini sesuatu yang bahkan teman-teman bisa temukan bukan cuma di TV, bukan cuma di YouTube, bukan cuma di media, tapi bahkan mungkin di sekeliling kita sendiri. Dan bahkan mungkin jangan-jangan saya sendiri. Teman-teman, saya sangat terberkati beberapa waktu di conference itu ada satu sesi di mana beberapa anak hamba Tuhan sharing tentang kehidupannya. Kebetulan saya sendiri juga satu grup dengan saya sampai saat ini masih aktif dengan beberapa teman-teman dengan latar belakang anak-anak hamba Tuhan. Dan banyak ceritanya di antara kami gitu ya. Nah kebetulan saya sendiri juga, saya bukan anak hamba Tuhan, tapi mama saya itu dulu alma mater satu seminari di Majalengka. Mungkin kalau Pastor Yusuf pernah tahu, ada namanya seminari Siapin. Mama saya lulusan dari sana, tapi justru lulus dari sana dia tidak memutuskan jadi hamba Tuhan. Dia memutuskan kemudian menjadi ibu rumah tangga yang baik dan memuliakan Tuhan melalui keluarga. Salah satunya melayani anaknya. Yang pasti itu aja dari Intermezzo. Dan dari apa yang ditampilkan di sesi IFBN Conference beberapa waktu yang lalu, di mana ada anak-anak hamba Tuhan bercerita tentang kehidupannya yang mungkin ketat sekali karena anak pendeta gitu ya, anak-anak yang sudah diajarkan dari kecil itu mengenal firman Tuhan gitu. Ternyata perjalanan hidupnya bisa chaos.
Perjalanan hidupnya bisa ada saja kerikil di dalam kehidupannya. Sekali lagi kita harus kembali ke Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, memang natur manusia adalah berdosa. Nggak usah diajarin pun nggak ngerti dosa. Bayi baru lahir kemarin sore, nggak usah diajarin apa-apa, dia sudah mengerti, artinya menuntut. Makanya bayi nangis, menuntut orang tuanya, menuntut keluarga, menuntut siapapun. Apalagi di dalam perjalanan hidup kita. Walaupun kita di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan, kita sudah selalu meminta Roh Kudus untuk memenuhi jiwa dan diri kita, ternyata kehidupan kita juga tetap tidak mulus. Dari sharing antara saya dan teman-teman yang rata-rata notabene juga anak-anak hamba Tuhan, juga banyak, saya sengaja menggunakan anak-anak hamba Tuhan, ada cerita yang lain juga, tetapi saya lebih baik menggunakan ini supaya kita melihat bahwa ternyata kita sama gitu loh. Oh ternyata mau anak hamba Tuhan kek, mau bukan anak hamba Tuhan kek, mau bahkan keluarga hamba Tuhan, mau keluarganya 4 generasi hamba Tuhan kek, mau keluarga yang hidupnya baik-baik saja, tapi perjalanan hidupnya nggak mulus-mulus juga. Banyak kerikil-kerikil di dalam kehidupannya, yang kemudian akhirnya beberapa teman-teman rata-rata akan melewati sebuah masa di mana mereka bertanya siapa saya, dan kemudian mereka melewati sebuah masa di mana hidup ini kok sia-sia banget ya, kenapa ya gue harus dilahirkan anak pendeta ya, kayak ini nyebelin banget gitu ya. Nah mungkin juga ada teman-teman muda saat ini juga bertanya tentang kehidupan, bertanya kenapa gue harus dilahirkan di keluarga A, di keluarga B, keluarga C. Ketika kita masih kecil, masih anak-anak, usia sekitar 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun, mungkin 10 tahun, kita kayaknya masih biasa-biasa aja, enjoy your life gitu lah. Hidupnya enjoy aja, nggak terlalu berpikirkan susah senang. Apalagi kalau kita hidup di dalam keluarga yang notabene bebas, baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada problem gitu loh, nggak ada masalah, nggak ada problem, bulus-bulus saja. Tapi yang ada masalah aja biasanya kalau anak-anak lebih menyikapinya itu. Tapi waktu usia remaja, wow, itu perjuangan. Lewat dari itu kayak seolah-olah kita sedang memasuki sebuah perjalanan panjang sekali, lari begitu luar biasa, sampai terengah-engah, sampai kemudian so what gitu loh. So what? Kita kadang-kadang merasa capek, up and down terus. Bahkan ketika kita dibentengi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita percayai ini, kita tetap bisa mengatakan, hidup ini kayaknya sia-sia banget. Coba perhatikan baik-baik teman-teman di Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ketiga ini, pada waktu saya ayat yang kedua. Waktu saya baca bagian ini, itu saya langsung ingat dengan satu peristiwa. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ini ayat saya bilang, mungkin kalau teman-teman melihat ini sebagai sebuah bacaan saja, itu biasa. Tapi kalau teman-teman pernah melihat peristiwa, itu jadi luar biasa. Ayat ini waktu saya baca langsung saya connect sebuah peristiwa murid saya yang gantung diri. Itu langsung kayak jangan-jangan waktu dia memutuskan gantung diri, dia bilang lebih baik aku mati. Lebih baik aku meninggalkan dunia ini daripada melewati sebuah kehidupan yang melelahkan, yang capek. Artinya masa ini, dan teman-teman saya pernah gara-gara itu, dan karena bagi saya itu sebuah kegagalan besar di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendidik. Saya merasa sangat sedih sekali walaupun saya bukan orang tuanya dia gitu ya. Dan karena pada waktu itu dia itu baru sharing beberapa hari sebelumnya kepada saya, kemudian peristiwa itu terjadi. Jadi dia baru chatting dengan saya tentang masalah kehidupannya, kemudian bla 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 bla. Saya ya bicara menanggapi apa yang disampaikan. Kemudian beberapa hari kemudian saya tiba-tiba mendengar bahwa dia kemudian sudah meninggal. Itu sentakan luar biasa, dan bagi saya sentakan ini memukul saya. Memukulnya apa? Memukul saya di dalam profesi,
tapi juga memukul saya dalam arti mengkoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan saya pun berpotensi untuk seperti itu. Betul, di usia 20-an tahun kita sering-sering, bahkan sampai usia 30 tahun, kita itu masih sering mempertanyakan kehidupan ini. Kehidupan ini gak adil, kehidupan ini capek, kehidupan ini lelah, kehidupan ini sia-sia pada akhirnya ujungnya. Jadi waktu saya bicara firman Tuhan hari ini tentang ini, sebetulnya saya bergumul luar biasa. Waduh, ini temanya dari awal sampai akhir spiritual journey, isinya cuma capek gitu ya. Tapi nanti puji Tuhan ya, kita mengenal Kristus. Tapi itu nanti. Nah, teman-teman, waktu lihat ayat 2 ini, kemudian saya teringat dengan peristiwa itu, dan kemudian saya sempat mengikuti beberapa kali. Jadi setiap tahun di bulan apa ya? Bulan Oktober kalau tidak salah. Bulan Oktober atau bulan itu diperingati hari suicide, Hari Prevention Suicide sedunia. Ya. Jadi apa? Hari pencegahan bunuh diri internasional. Nah, setiap biasanya kelompok HIMSI, kelompok himpunan para psikolog Indonesia itu biasanya berkumpul dan bikin satu acara, ya sekedar seremonial biasanya. Tapi dari situ beberapa kali saya kadang ikut, dan dari beberapa kali saya ikut itu kemudian saya banyak dapat pengetahuan yang menurut saya baik, dan itu juga bisa menolong saya dan mungkin menolong banyak orang. Bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, khususnya di usia-usia kita, ini memang usia yang penuh perjuangan. Teman-teman kalau sudah melewati usia ini, saya yakin dan percaya, teman-teman akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi kita, puji Tuhannya luar biasanya adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, yang saya yakini dan percaya, karena ditebus oleh Dia, karena dikuasai oleh Dia, karena dipimpin oleh Dia, maka kita menjadi orang-orang, remaja-remaja luar biasa yang akan bisa melewati setiap pencobaan. Dan pada akhirnya bukan saja menjadi orang-orang yang survive di dalam kehidupannya, tapi menjadi tough, dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi begitu banyak juga teman-teman di luar sana yang masih penuh dengan pencarian hidup, masih penuh dengan perjuangan dan perjalanan. Dan kalau masa ini tidak dilewati dengan baik, banyak peneliti melihat bahwa kalau masa ini, saya sendiri saja melihat dan saya sendiri pun mengalami, saya rasa saya pernah menjadi remaja, ya seperti teman-teman juga, itu gak gampang memang. Kita harus bergumul dengan identitas diri saya, siapa. Kita harus bergumul dengan iman yang sudah diwariskan oleh kedua orang tua kita. Kita bergumul dengan lingkungan dan sekitar masyarakat. Kita bergumul dengan cita-cita. Wah, kayaknya gempanya banyak banget. Dari anak-anak yang enjoyable, tiba-tiba kita masuk pada satu titik di mana kita harus menjadi dewasa walaupun kita belum dewasa. Kita belum, seolah-olah tubuh masih bocah, badan ini masih penuh pergolakan, baik secara hormon, baik secara fisik, baik pergolakannya macam-macam. Ini udah ditimpa dengan beban dan tanggung jawab yang lain-lain. Benturan inilah yang kalau kita nggak lewati baik-baik, pada akhirnya akan membuat kita mengatakan, kayaknya lebih baik mati ya. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada orang-orang yang menyerah dan pasrah begitu saja, karena kita sedang melihat ada sebuah rencana Tuhan yang begitu besar. Teman-teman semuanya, saya lanjutkan di ayatnya yang ke-6. Saya nanti akan akhiri di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjalani. Amin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah, dan usaha menjalin. Amin. Aduh, kalau kayaknya baca pengkhotbah ini, kalau buat teman-teman yang saya sendiri pribadi saja, kadang kalau merenungkan pengkhotbah itu kadang-kadang saya bukan lagi mendengarkan firman Tuhan yang memberkati, malah bikin pusing kadang-kadang. Jujur saja,
setiap kali saya masuk dalam bacaan firman Tuhan ya, kita biasanya punya kalender tahunan baca Alkitab ya. Saya biasanya komitmen 1 tahun membaca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu. Masuk pengkhotbah itu paling nyebelin. Kenapa nyebelin? Ada beberapa teman-teman bilang katanya dia beli kalau masuk cerita-cerita kayak kisah raja-raja, Tawarik gitu. Kebetulan saya suka sejarah, jadi ya bagi saya sih enjoy saja gitu ya. Tapi kalau masuk pengkhotbah, bahasanya udah puitis, bahasanya kadang-kadang karena ini kan terjemahan ya, rata-rata terjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia yang kadang-kadang belum tentu konteksnya equal. Dan tata bahasa di dalam Alkitab ini kan sastra banget gitu ya. Jadi kebetulan saya bukan orang yang terlalu suka sastra, cuma suka bahasa. Jadi kalau baca-baca bagian itu kok kayaknya, jadi akhirnya karena banyak kata sia-sia. Jadi akhirnya saya bilang, aduh sia-sia banget baca Alkitab berkhotbah ya gitu ya. Capek gitu ya. Dari awal sampai akhir sia-sia. Memang ada kata-kata yang menguatkan iman, tetapi banyak kata-kata yang justru bikin pesimis. Tapi waktu lihat, kalau baca baik-baik di ayat ke-6, kalau kita perhatikan kelihatannya kalimatnya positif ya. Kalimatnya lebih memberikan harapan, kelihatannya kalimatnya lebih memberikan lebih memberikan dorongan gitu ya. Kalau diperhatikan baik-baik, kata-kata segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Ya iya, itu logikanya juga pasti iya. Ya lebih baik dong kalau kita bisa tenang, sedikit slow gitu. Kayaknya enjoy banget gitu ya, tenang banget, istirahat sebentar gitu. Daripada 2 genggam jerih payah. Ya iya, 2 genggam jerih payah, udah aja 2 jerih payah gitu ya. Sesuatu yang susah, ya jelas gitu. Nah, tetapi masuk di ayat yang ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang, sekali lagi pengkhotbah pasal 4 di ayat ke-7, dikatakan aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dan ayat 9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Teman-teman semuanya, waktu saya membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 tadi, limited ya, atau BPA ya, BPS, kira-kira jadi sekarang lebih pakai BPA nggak? Yang bisa nyambung 100 sampai ayat. Halo? Ya. Saya pikir laptopnya, nanti saya cek ke teman saya, mau di sekolah kan bisa nyambung. Terus ke teman-teman saya juga nyambung. Oke. Yang lain teman-teman masih mengikuti saya? Oh, oke. Tanya dong ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Saya akan sebentar lagi saya akan akhiri. Jadi bagian yang ini saya mau bilang, teman-teman di usia-usia kita adalah usia-usia yang sedang punya punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan yang sangat besar. Itu saya yakin dan percaya. Apapun itu mimpi, apapun itu keinginan, apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang ingin menjadi harapan. Nah, tetapi persoalannya adalah kita akan bertemu dengan segala macam persoalan dengan sebuah masa yang sangat panjang. Nah, bagaimana kemudian anak-anak remaja Kristen, khususnya anak-anak remaja yang di dalam Tuhan ini menyikapi kehidupan, sehingga kemudian kita tidak akan menjadi orang-orang yang terjebak. Kalau teman-teman perhatikan, memang kitab pengkhotbah berisi segala macam kesia-siaan, tapi teman-teman kalau ini dikompilasikan dengan kitab Amsal, kalau tidak salah, mungkin kalau Pastor Yusuf bisa koreksi saya, atau mungkin Pian juga bisa koreksi saya agak lupa ya. Kalau tidak salah ya,
Pengkhotbah ini justru lebih dulu daripada kitab Amsal, setahu saya. Ya, kalau saya salah, saya pernah pelajari. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo, ditulis waktu di masa-masa mudanya dia. Sedangkan Amsal itu justru di masa tuanya. Jadi kalau walaupun kitab Amsal di sebelum pengkhotbah, ditulisnya disusunnya sebelum pengkhotbah, tapi kalau tidak saya pernah mempelajari pengkhotbah justru di usia mudanya Salomo. Jadi ini menjadi sebuah catatan harian seorang Salomo di dalam melewati perjalanan hidupnya, dan kemudian pada akhirnya puji Tuhannya adalah kita menemukan bagaimana Salomo deal dengan Tuhan, encountering dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, dan kemudian menemukan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan yang luar biasa kaya di dalam kehidupannya. Sehingga kita boleh akhirnya menikmati kata-kata hikmat dari Salomo. Salah satu yang menjadi favorit saya di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena banyak orang hanya tahu buku. Tadi saya baru sebelum ini sempat saya saya biasanya ada komitmen memang Zoom meeting dengan beberapa kawan, dan kita biasanya sharing saling menguatkan. Tadi barusan kita sedang membahas tentang apa ini namanya? Banyak orang bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, S3, S4, bahkan SS apapun lah. Tapi dia cuma ini dalam bidang teologi ya, tapi dia cuma tahu. Tapi tidak banyak orang ketika saya ditanya, misalnya kita tanya, kamu pernah mengalami perjumpaan dengan Allah? Dia garuk-garuk kepala sambil mikir, ya kapan ya? Jangan sampai kita terjebak menjadi orang-orang. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Allah di usia tua kita. Tapi puji Tuhan kalau teman-teman mengalami perjumpaan dengan Allah di usia yang sangat muda. Saya sendiri pribadi mengalami perjumpaan dengan Allah pada usia mungkin sekitar 14 tahun, 13 kalau tidak salah, ketika papa saya meninggal. Dan itu menjadi kedukaan luar biasa. Saya tidak ngerti doa sebenarnya. Jujur aja, waktu sekolah kecil saya tidak pernah sekolah minggu, dan saya tidak rajin ke boro-boro ke gereja. Kemanapun juga saya malas. Saya tapi baca Alkitab. Kebetulan gara-garanya karena di rumah ada Alkitab. Mama saya rajin, dan saya jadi saya ada Alkitab sama, kalau nggak salah nenek saya atau siapa ya saya, nenek saya. Dan saya memang suka aja baca iseng, dari iseng nggak ada kegunaan, tapi kemudian menjadi cara Tuhan bekerja. Jadi pada saat papa saya meninggal, itu pembungkaman luar biasa terjadi di dalam hidup saya. Saya nggak ngerti doa, tapi saya bisa berkata-kata. Tuhan itu jahat banget ya. Saya merasa nggak terima. Saya merasa ditinggalkan begitu dini. Saya merasa, walaupun saya punya mama gitu, tapi saya merasa ya nggak adil saja. Merasa nggak adil saja. Setiap hari saya sampai nggak pernah masuk sekolah. Every day, every time saya sekolah bisa dihitung pakai jari. Jadi saya selama 1 semester, waktu itu masih 1 bulan, saya sekolah itu kalau nggak salah cuma 1 minggu. Jadi rapot saya merah semuanya. Masa-masa itu. Jadi kelas 1 SMP awal. Ya saya usia 13 kalau nggak salah kelas 1 SMP awal. Papa meninggal pada waktu itu. Itu saya nggak pernah masuk sama sekali. Karena saya merasa marah, saya lebih baik tidur, bangun siang juga kadang-kadang nggak ngerti mau ngapain gitu, terus kayak ngambek-ngambekan sama mama saya. Puji Tuhan mama saya sabar sekali, dia selalu mendampingi saya dan memberi. Tapi suatu ketika saya anggap ini sebuah keburukan luar biasa. Jadi saya ini kan tipikal anak yang suka berimajinasi. Saya juga agak confused antara imajinasi atau sedang bermimpi, ya. Tapi saya itu pada satu saat itu mengalami sebuah kondisi di mana tiba-tiba itu kayak tidur itu damai sekali. Saya itu waktu papa masih ada, itu nggak bisa tidur. Kalau tidur itu takut sekali, karena apa? Setiap tidur mimpinya setan. Mimpinya ketemu setan, ketemu makhluk yang nggak jelas, jadi kayak nggak bisa tidur. Nah, papa meninggal,
kondisi itu makin menjadi-jadi, tapi kemudian saya merasa kayak hantaman yang luar biasa. Dan puji Tuhan, itu mungkin cara Tuhan yang luar biasa. Saya diingatkan kemudian dengan Amsal pasal 1 ayat 7. Yang sadar nggak sadar saya baca sebenarnya. Jadi saya dulu itu sebelum saya anggap waktu itu sebenarnya belum bertobat gitu loh, belum bertobat, tapi suka baca Alkitab dalam arti sebagai ilmu pengetahuan. Karena kebetulan memang saya suka baca, saya iseng-iseng baca, saya anggap tulisannya keren-keren, itu saja. Jadi saya baca aja, nggak jelas tujuannya apa, pokoknya baca, nggak ada tuh, nggak merasa, orang tua saya juga nggak wajibin, kebetulan dan saya juga merasa ya pokoknya ada buku nganggur dibaca gitu aja. Tapi tiba-tiba dari sekian banyak bacaan Amsal 1 ayat 7 itu langsung masuk di kepala saya. Jadi waktu itu dalam keadaan tidur, saya tiba-tiba merasa peaceful sekali. Saya nggak mengalami peristiwa kemudian Tuhan Yesus datang pakai baju putih, gitu. Enggak ada. Tapi saya langsung ingat, saya milik Tuhan. Saya bukan milik setan. Saya percaya saya punya Tuhan dan Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya tiba-tiba dari peristiwa yang sederhana itu berubah 180 derajat, 360 derajat. Karena yang tadinya sama sekali saya sudah dari SD itu bukan orang yang manutan. Jadi saya waktu kecil itu anak yang dimanja sekali. Bukan dimanja, lebih tepatnya disiplin, tetapi karena saya anak laki-laki yang diharapkan sangat diharapkan oleh kedua orang tua saya, jadi boleh dibilang saya raja. Jadi saya pangeran. Jadi kebutuhan apapun itu saya dicukupi, dari buku bahkan sampai mainan. Puji Tuhannya saya bukan anak yang nyeleneh, yang suka minta macam-macam, tapi saya cukup minta yang mainan-mainan sederhana. Jadi sama kalau zaman itu katanya itu istimewa apa? Lego, kemudian mobil-mobilan yang masih manual gitu. Itu waktu itu masih mahal sekali. Mungkin era itu teman-teman saya nggak punya gitu loh. Kemudian permainan apa gitu. Jadi itu papa saya di dalam keterbatasan ekonomi mencukupi segala apa yang saya inginkan. Gitu. Dan puji Tuhannya saya minta yang seperti itu gitu ya. Saya nggak pernah minta yang saya minta dibeliin apa sih, enggak. Tapi kalau saya nggak dibeliin, waktu itu saya lebih rata-rata bukan cuma ngambek. Kalau ngambek itu mah masih biasa. Saya bisa sangat marah, saya banting semua barang. Tapi pada waktu mengalami peristiwa yang peaceful itu, saya tiba-tiba merasa kayak sangat bersalah sekali. Saya merasa sangat berdosa sekali. Saya merasa hidupnya berubah. Tiba-tiba saya rajin sekolah, saya ingin sekolah, saya masuk sekolah, saya boleh dibilang tidak ada absen hanya 1 hari, 2 hari karena sakit saja, dan seterusnya sampai sekarang puji Tuhan saya diubahkan luar biasa. Dulu di ranking 42 dari 42 siswa, kalau zaman itu kan jumlah murid banyak banget ya, satu kelas itu padat banget gitu, jadi saya 42 anak di dalam satu kelas, saya ranking 42 karena nilai paling rendah, ya jelas nggak pernah masuk kok. Tapi luar biasa Tuhan ubahkan hidup saya, bukan cuma dalam etika, dalam perilaku, dalam karakter, tapi juga dalam pengetahuan. Saya tiba-tiba kalau guru jelasin apa itu kayak nggak cuek bebek gitu loh. Tiba-tiba punya jiwa yang kicep beliti, jiwa yang ingin belajar. Saya mencoba mendengar dengan seksama dan kemudian memahami itu menjadi sebuah pembelajaran bagi saya, dan saya berusaha sebaik mungkin. Puji Tuhan, saya ranking 5 sampai pada akhirnya saya jadi ranking 1. Itu waktu saya ingat itu, saya cuma bilang, Tuhan, kenapa Tuhan masih melihat saya ya? Manusia banyak banget, manusia puluhan miliar, tapi Tuhan ternyata gak lupa sama saya. Kalau pada waktu itu gak ada peristiwa yang seperti itu, mungkin hidup saya sekarang juga udah bikin repot orang tua, cuman bikin malu keluarga. Tapi puji Tuhan itu menjadi peristiwa momentum yang sampai saat ini akhirnya Amsal 1 ayat 7 mengingatkan kepada saya bahwa saya sebagai anak muda dan saya kemudian hari nanti juga akan menjadi tua,
saya nggak boleh lupa bahwa bukan banyak pengetahuan yang membuat engkau menjadi orang yang dipakai, tapi justru perjalanan hidup kita dijadikan untuk kita kemudian sadar betul bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala macam pengetahuan. Tapi orang bodoh justru menghina hikmat dan etika dari Tuhan itu sendiri. Dan saya akhiri apa ya? Ya saya akhiri saja supaya mungkin teman-teman bisa sharing tentang apa yang kita sudah sama-sama pelajari atau kita baca sama-sama. Saya kembalikan kepada siapa tadi? Saya kembalikan ke bawah acara. Oke, terima kasih Bro Nike. Ya, saya berharap dan saya percaya semua kita mendengarkan apa yang dijelaskan begitu gamblang oleh hambanya. Dan tadi beliau menjelaskan ke kita bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia, ya kan? Berarti apapun yang kita kerjakan, belajar, meraih pendidikan, mencari pekerjaan, membanggakan orang tua, dan segala macam yang kita kejar-kejar itu berarti sia-sia. Betul nggak sih? Tadi betul ya? Lalu bagaimana solusinya tadi itu? Nah, tadi Bro menjelaskan ke kita bahwa sebenarnya sia-sia itu semua kalau dilakukan tidak dengan takut akan Allah. Ya, itu sebenarnya ada di Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan itu harus berdasarkan takut akan Allah. Maka segala apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sia-sia. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya, silakan di waktu yang paling sedikit ini. Oke. Ada teman-teman? Halo. Halo. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan dan juga tidak ada yang mau ditambahkan, saya serahkan sama kepada Pastor Yusak yang memberikan beberapa arahan sekaligus nanti menutup kita di dalam doa. Oke, terima kasih Bro Nike. Luar biasa, Anda sedang menjamah hati generasi muda. Saling memberkati. Terima kasih. Yang saya melihatnya ya dari generasi kalian anak-anak muda, saya melihatnya kalian memasuki dunia yang kelihatannya lebih mudah karena sangat dipermudah dengan high tech kan dibanding generasi terdahulu. Tetapi saya melihat juga ada satu kontradiksi bahwa yang kelihatannya dipermudah itu sesungguhnya dipersulit malahan. Karena apa? Karena segala sesuatu mudah dilakukan. Apa saja ada sekarang. Dulu apa-apa jarang, gitu kan? Belum lagi tambah dulu ekonomi Indonesia masih dan dunia lah masih miskin lah, dan dengan makin modern kan makin sejahtera, makin kaya secara letternya, harfiahnya. Tapi kelihatannya kekayaan lebih menjebak sifatnya daripada menyejahterakan. Jebakan-jebakan yang saya lihat pada generasi milenial adalah pengaruh hedonisme ya kuat sekali. Anda dipengaruhi oleh satu budaya hedonis yang luar biasa. Anda dipacu untuk menikmati dunia ini, ya, sehingga akhirnya menjadi konsumtif dan tidak produktif. Mungkin generasi terdahulu tidak banyak bisa menikmati kesenangan-kesenangan seperti Anda kalian, sehingga akhirnya cuma kerja dan kerja, ya kan?
tapi menjadi produktif. Nah, godaan-godaan pada masa muda ini jauh lebih membuat jalan hidup Anda itu dibelokkan dari impian dan cita-cita yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Terlalu banyak godaan sekarang, luar biasa. Zaman dulu godaannya zaman saya cuma rokok. Udah kalau anak muda kena rokok itu sudah parah sekali istilahnya, sudah termasuk anak muda yang istilahnya tidak ada masa depan. Nah, sekarang rokok itu hal yang sangat ringan sekali, ya. Merokok atau minuman keras itu sudah sampai ke situ. Teman saya ya tidak ada itu orang kita orang timur tidak ada yang minum minuman keras. Narkoba belum ada sama sekali. Jadi godaannya lebih sedikit. Jadi saya sungguh-sungguh ingin berdoa untuk kalian. Kalian harus benar-benar berpegang pada Tuhan lebih daripada generasi-generasi sebelumnya. Kemudian juga generasi ini ditandai dengan pemberontakan, ya, pemberontakan terhadap segala sesuatu, bukan pada hal yang mapan, pada orang tua, pada yang lama-lama, mau sesuatu yang lebih baru terus-menerus, semua diberontakin. Terutama karena kesalahan generasi itu adalah munafik. Rata-rata generasi tua itu kelemahannya adalah munafik, ya kan? Perkataan dan perbuatannya berbeda. Itu yang paling tidak disukai oleh generasi muda, dan itu paling membuat mereka berontak. Saya dulu saya sudah melihat gejalanya. Karena banyak anak pendeta yang nakalnya kelewat-kelewat, khusus anak pendeta. Anak pendeta mesti nakalnya kelewat-kelewat. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya mengerti. Itu psikologinya karena bapaknya pendeta tadi munafik, di panggung sama di rumah berbeda sekali. Jadi mereka berontak karena melihat kemunafikan. Kemunafikan itu mereka lihat terjadi pada semua agama, semua pemimpin agama rata-rata munafik, mempunyai kemunafikannya sendiri-sendiri. Jadi anak muda sangat dipengaruhi oleh hal itu. Satu hal lagi yang saya khawatirkan adalah sekarang kita bahkan sudah menuju ke artificial intelligence. Artificial intelligence itu benda-benda, robot-robot yang diciptakan oleh manusia yang tujuannya membantu meringankan hidup kita. Tapi saya melihat akibatnya salah satunya membuat kita menjadi lebih bodoh. Karena segala sesuatu diambil alih oleh alat tadi. Contohnya gini, pertama kali artificial intelligence yang paling kuno adalah kalkulator. Dulu tidak ada kalkulator. Kita di sekolah itu diajar betul-betul menghafal betul-betul setiap tambah, kali, bagi, akar, kuadrat, itu semua kita hafal. Sehingga otak kita terlatih untuk menghitung seperti kalkulator. Kalkulator baru ditemukan kira-kira tahun 70-an. Tahun 80-an baru rata-rata dipakai. Tahun 90-an saya mengalami begini. Saya waktu itu beli 4 buah film. Dulu film kan pakai film yang dicuci. 4 buah film, satu filmnya itu harganya 17.500. Saya beli 4. Lantas yang petugas tokonya bingung cari kalkulator. Saya bilang 70.000. Ya, dia cuek saja, tetap cari kalkulator sampai ketemu, terus dia kakak cukup kaget dia. Kok Bapak tahu? Kok bisa Bapak tahu? 17.500 kali 4, 70.000 itu mengherankan sekali buat anak muda. Saya rasa kalian pun juga 17.500 kali 4 tidak bisa di luar kepala itu. Benar nggak? Saya tidak bisa. Saya langsung bilang, satu detik 70.000. Terus saya kasih uang 100.000, kalkulator lagi dia, kembali 30.000. Ya itu, kok Bapak tahu? 100.000 dibagi 70.000, saya sampai tidak tahu sudah. Kalau tidak pakai kalkulator tidak bisa gitu.
artinya nanti hidup kita ya harus siap hati-hati. Kita masuki satu era di mana ada smartphone, ada smart house, ada smart car, ada semua smart yang bisa jalan sendiri tanpa dia apa-apain. Jadi smart house, smart car, smart phone segala macam, tapi stupid people. Ya, dan itu. Orang yang pintar hanya yang membuat sedikit sekali jumlahnya, yang membuat dan menciptakan gadget-gadget dan high-tech itu, smart, benda-benda smart tadi itu. Yang lainnya dibodohin semua, jadi bodoh sekali. Karena semua dikerjain oleh benda-benda itu, bodoh itu. Bodoh bukan cuma otaknya, bodoh mencuci, sudah tidak bisa mencuci lagi, karena sudah pakai mesin cuci. Sudah tidak boleh nyopir mobil lagi, karena sudah diambil alih oleh robot. Sekarang saja sudah mulai kelihatan orang yang sudah naik mobil dengan transmisi otomatis sudah tidak bisa naik mobil dengan transmisi yang manual. Jadi kita hati-hati dengan alat-alat kita dibantu di satu pihak, tapi kalian juga menjadi lebih bodoh dari generasi sebelumnya karena jarang dipakai lagi otaknya. Dan yang lain-lain jangan dipakai karena semua dibantu alat. Itu aja yang saya ingin mengingatkan. Saya ingin berdoakan buat kalian. Kita berdoa. Bapak surgawi, kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan generasi milenial, generasi muda yang sedang tumbuh masuki zaman yang bukannya makin gampang tapi menjadi semakin sulit. Walaupun kelihatannya semua dipermudah dengan alat itu, tapi hidup mereka semakin sulit karena mereka cenderung menjadi semakin bodoh, sudah jarang memakai pikirannya, tapi semua sudah dibantu oleh alat-alat yang dapat berpikir, dan mereka semakin tidak mampu melakukan banyak hal tanpa bantuan alat-alat itu. Mari Tuhan dan Kamu serahkan anak-anakmu biar mereka tetap berpegang padamu, biar mereka tetap dapat atau meminta hikmat ilahi, hikmat surgawi, biar mereka tidak menjadi orang-orang bodoh di zaman-zaman akhir ini. Biarlah mereka menjadi orang-orang kelompok yang benar, yang boleh memerintah dan menguasai orang-orang yang bodoh itu. Jangan jadikan anak-anakmu masuk dalam kelompok yang bodoh, tapi ajar mereka, bawa mereka menjadi pemimpin masa depan yang pandai, gunakan otak yang Tuhan berikan kepada kita semua, menggunakan otak yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melakukan segala aktivitas yang bisa diberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berkati, seluruh Tuhan sudah berkati kami dengan semua Tuhan malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan hari Jumat. Oke.